Halo guys, kembali lagi di channel Limitless dan selamat datang di cerita dalam salah satu buku The Richest Man in Babylonia. Buku The Richest Man in Babylonia atau Orang Terkaya di Babilonia ditulis oleh George Samuel Clason. Buku ini diterbitkan pada tahun 1926. Buku ini berisi nasihat keuangan yang disampaikan melalui kumpulan kisah-kisah yang berlatar di Babilonia kuno. Awalnya, kisah-kisah tersebut diterbitkan dalam bentuk pamflet yang disebarkan oleh bank-bank dan perusahaan asuransi. Pamflet-pamflet tersebut kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku. Buku ini dianggap sebagai buku klasik tentang keuangan pribadi yang saran-sarannya masih relevan hingga saat ini. Dalam video ini kita akan membahas salah satu cerita menarik yang ada di dalam buku tersebut. Tetapi sebelum itu, nama-nama yang terkandung di dalam video ini merupakan nama-nama fiksi. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah padang pasir bernama Babilonia, hiduplah seorang pria kaya raya bernama Arkad. Arkad adalah seorang ayah yang cukup bijaksana dalam mengelola harta sehingga dia dijuluki sebagai salah satu orang terkaya di Babylon. Dikisahkan pada zaman Babilonia terdapat adat bahwa anak-anak dari orang-orang kaya akan tinggal bersama orang tua mereka dengan harapan dapat mewarisi harta benda mereka. Arkad mempunyai satu anak bernama Nomasir. Sejak kecil, Nomasir hidup dalam kemewahan dan kenikmatan. Kelak, Nomasirlah yang akan mewarisi harta benda milik Arkad ayahnya tersebut. Sekarang, Nomasir sudah beranjak matang dan dewasa. Namun, sang ayah sempat ragu dengan melihat sikap anaknya yang selalu boros terhadap emas serta kurang bijak dalam mengelola harta bendanya. Sang ayah tahu bahwa kekayaan sejati bukan hanya terletak dalam harta ataupun benda, tetapi juga pada kebijaksanaan dalam mengelola kekayaan tersebut. Suatu hari, Arkad memanggil Nomasir dan berkata, "Anakku, aku ingin sekali kau mewarisi dan mengembangkan harta bendaku. Tetapi, kau harus buktikan terlebih dahulu bahwa kau sendiri memang mampu mengelolanya dengan bijak. Karena itu, pergilah untuk menjelajahi dunia dan tunjukkan kemampuanmu mendapatkan emas dan jadikan dirimu sendiri sebagai orang yang terhormat di mata masyarakat. Dengar, ayah akan memberimu beberapa keping emas dan lempengan batu tulis yang di sana terukir 5 hukum tentang emas. Pergilah dan kembali setelah 10 tahun dengan membuktikan bahwa kau memang pantas menerima warisanku." Nomasir menerima tantangan dari sang ayah dengan semangat dan percaya diri yang tinggi. Dia berkelana jauh dari Babilonia menuju negeri-negeri yang belum pernah dijamahnya. Dengan emas di tangannya, Nomasir merasa bahwa ini bukanlah tantangan yang sulit. Tibalah suatu waktu di mana Nomasir ingin pergi ke kota yang bernama Ninif. Kota yang sedang berkembang dan ia merasa akan mendapat banyak peluang di sana. Kemudian, Nomasir bergabung dengan sebuah karavan. Bersama para anggota karavan itu, Nomasir membangun persahabatan. Di antara mereka terdapat 2 orang pemuda. Kita sebut saja yang pertama bernama Ubair dan yang kedua bernama Nezar. Dikisahkan oleh Ubair bahwa Nezar memiliki seekor kuda putih yang cantik dan larinya kencang bagai angin. Dalam perjalanan ke kota Ninif, Ubair dan Nezar menceritakan kepada Nomasir bahwa di kota Ninif terdapat orang kaya yang memiliki seekor kuda tangkas dan belum pernah ada yang mengalahkannya. Sang pemilik kuda dari Ninif percaya bahwa tidak ada kuda lain yang bisa mengalahkan kuda itu. Karena itu, sang pemilik kuda berani bertaruh berapapun besarnya taruhan, kudanya bisa mengalahkan kuda manapun yang ada di Babilonia. Lalu, Ubair dan Nezar berkata, dibandingkan dengan kuda yang mereka miliki, kuda orang Ninif itu tak lebih dari hanya sekedar keledai lamban yang bisa dikalahkan oleh kuda Nezar yang cepat. Ubair dan Nezar ingin bertaruh dan mereka menawari Nomasir untuk ikut memasang taruhan. Nomasir seperti terbius dengan rencana itu. Akhirnya, Nomasir memberikan pundi-pundi emas yang ia punya untuk bertaruh pada kuda yang dia pikir bisa melipat gandakan kekayaannya tersebut. Pada hari di mana pertaruhan itu berlangsung, ternyata kuda milik Nezar kalah sehingga Nomasir kehilangan emas-emas yang ia pertaruhkan. Hari demi hari berlanjut. Selang beberapa minggu setelah Nomasir pergi dari karavan tersebut, Nomasir terkejut. Ia mendapati bahwa
itu merupakan tipuan dari Ubair, Nezar, dan si pemilik kuda di kota Ninive tersebut. Mereka bersekongkol dan berbagi hasil dari taruhan yang mereka menangkan. Ubair dan Nezar ditugaskan untuk terus-menerus melakukan perjalanan dengan karavan-karavan tersebut untuk mencari korban yang baru. Itu adalah pelajaran pertama bagi seorang Nomasir yang sedang mencari jati diri. Seperti orang sial, Nomasir kembali mendapat pelajaran baru yang sama pahitnya. Dalam perjalanan menuju kota lain, seperti biasa, Nomasir ikut dalam suatu karavan yang di sana terdapat anak muda lain yang kemudian menjadi teman Nomasir. Si pemuda tersebut menawarkan kepada Nomasir tentang suatu toko yang dijual dikarenakan pemiliknya telah meninggal dunia. Jika Nomasir membeli toko tersebut, ia akan mendapatkan lokasi yang strategis serta barang dagangan yang dapat diperoleh dengan harga miring. Si pemuda berkata bahwa dia akan menjadi mitra bagi Nomasir, tetapi sang pemuda harus kembali ke Babilonia untuk membawa emasnya. Sang pemuda meyakinkan Nomasir untuk membeli toko tersebut dengan emas milik Nomasir, sementara emas si pemuda bisa digunakan untuk menjalankan bisnis toko tersebut di bidang yang lain. Setelah Nomasir membeli toko tersebut, seperti yang kita duga, mitra dari Nomasir, si pemuda tersebut tak becus dalam perkara jual beli. Akhirnya, Nomasir memecat pemuda tersebut tak lama sebelum ia jatuh bangkrut. Hari-hari Nomasir benar-benar pahit. Nomasir tidak punya pekerjaan serta keahlian yang memungkinkan ia mendapat penghasilan. Untuk bertahan hidup, Nomasir menjual kuda-kudanya serta menjual pakaiannya untuk sekedar mendapat makanan dan membaringkan badan. Semakin hari, Nomasir semakin kekurangan. Semakin lama, Nomasir semakin parah. Namun, tepat di hari-hari yang pahit itu, Nomasir mengingat keyakinan sang ayah kepadanya dengan penuh harapan bahwa ayahnya menyuruh Nomasir untuk pergi agar dia kembali bisa menjadi orang yang terhormat di mata masyarakat. Saat itu, Nomasir jadi teringat pada lempengan batu tulis yang ayahnya ukir tentang 5 hukum emas. Kemudian, Nomasir membacanya dengan seksama dan menyadari bahwa seandainya lebih dulu mencari ilmu dan kebijaksanaan, tentu ia tidak akan kehilangan emas-emasnya. Nomasir merasa menyesal. Lalu, ia mempelajari dengan sepenuh hati kelima hukum tersebut yang terukir sebagai berikut. Yang pertama, dengan senang hati dan dalam jumlah yang makin besar, emas akan mendatangi siapapun yang mau menyisihkan tidak kurang dari 1/10 penghasilannya untuk menciptakan harta benda bagi masa depannya maupun keluarga. Yang kedua, dengan rajin dan riang gembira, emas bekerja bagi pemiliknya yang bijaksana, yang menemukan pekerjaan yang menguntungkan sehingga ia beranak pinak seperti kawanan ternak di padang rumput. Yang ketiga, emas aman dalam lingkungan pemiliknya yang bijaksana, yang menginvestasikannya berdasarkan nasihat orang-orang yang terbukti ahli dalam pengelolaannya. Yang keempat, emas akan lari dari orang yang menginvestasikannya dalam usaha atau tujuan yang tidak diketahui dengan baik atau tidak dianjurkan oleh orang-orang yang ahli dalam pengelolaannya. Dan yang terakhir, yang kelima, emas akan lari dari orang yang memaksanya untuk memberi penghasilan yang mustahil, atau yang dengan mengikuti bujukan mulut manis para penipu maupun pemimpi di siang bolong, atau yang tidak berpengalaman dan muluk-muluk dalam investasi. Itulah kelima hukum tentang emas yang ditulis oleh Arkad, ayah dari Nomasir. Kini, Nomasir berani menegaskan bahwa hukum-hukum itu jauh lebih bernilai daripada emas. Kesadaran ini memukulnya dengan keras, tetapi juga memberinya dorongan untuk bangkit. Dia memutuskan untuk memulai dari awal, mempraktikkan hukum-hukum tersebut dengan bijak. Dengan tekad yang baru, Nomasir mulai bekerja keras untuk membangun kembali kekayaannya. Dengan berbekal pengetahuan baru yang ditanam dalam pikirannya, setiap kali ia mendapatkan pendapatan dari hasil kerjanya, Nomasir teringat hukum tentang emas yang pertama. Dengan menyisihkan sekeping tembaga terus-menerus dengan konsisten, sampai pada akhirnya ia mempunyai perak dan emas. Nomasir menggunakan kekayaannya dengan sangat ketat. Sebab menurutnya, sebelum 10 tahun dia harus mendapatkan kembali lebih banyak emas dari yang ayahnya berikan.
Hari demi hari berlalu, Nomasir selalu menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya, berinvestasi dengan bijak, dan berhati-hati dalam memilih peluang. Perlahan-lahan, kekayaannya mulai tumbuh kembali, dan kali ini dia mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Pada satu waktu, Nomasir bertemu dengan orang bijaksana dalam hal mempekerjakan emas untuk menghasilkan emas lebih banyak lagi. Nomasir diajarkan oleh orang itu bagaimana mengelola emas-emasnya agar bisa menguntungkan. Penanaman modal pertama Nomasir bersama orang itu dengan mengirimkan beberapa karavan ke tambang-tambang tembaga maupun timah di negeri seberang, lalu membawa ke Ninif logam yang telah diolah untuk membuat gerbang-gerbang yang bagus. Melalui orang itu dan sahabat-sahabat lainnya, Nomasir banyak belajar bagaimana cara menanamkan emas dengan aman sehingga dapat memberi hasil yang menguntungkan. Ketika tahun ke tahun berlalu, harta Nomasir semakin bertambah banyak dengan cepat. Dia tidak hanya memperoleh emasnya yang hilang kembali, namun ia mendapat lebih banyak dari itu. Setelah waktunya tiba, Nomasir kembali ke Babilonia dengan kekayaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dia menemui ayahnya dan berkata, "Ayah, aku telah belajar dengan cara yang sulit. Kekayaan itu mudah datang, tetapi lebih mudah hilang jika kita tidak bijak dalam mengelolanya. 5 hukum tentang emas telah menyelamatkanku, ayah." Arkad tersenyum bangga sambil berkata, "Anakku, kau telah belajar lebih banyak dari yang aku harapkan. Ceritakan kisahmu. Aku ingin mendengar kisah menarik dengan segala rinciannya." Setelah itu, Nomasir bercerita panjang lebar mengenai hal yang ia alami dalam perjalanan menjelajahi negeri. Nomasir kini hidup dengan kebijaksanaan yang didapat dari pengalaman pahitnya, dan dia memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi, baik oleh dirinya maupun keturunannya di masa depan. Cerita Nomasir memberikan pelajaran berharga bahwa kekayaan tidak hanya bergantung pada seberapa banyak emas yang kita miliki, tetapi lebih pada kebijaksanaan dan pengetahuan dalam mengelolanya. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan Nomasir. Yang pertama, ilmu lebih penting daripada emas. Nomasir kehilangan semua emasnya ketika dia mengabaikan nasihat yang tertulis dalam 5 hukum tentang emas. Yang kedua, hindari godaan kekayaan cepat. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat seringkali membawa risiko yang tinggi. Seperti yang dialami Nomasir, godaan untuk berjudi dan berinvestasi tanpa pertimbangan yang matang bisa menghancurkan kekayaan dalam sekejap. Yang ketiga, bijaksanalah dalam mengelola kekayaan. Kekayaan tanpa pengetahuan bisa menjadi beban. Nomasir belajar bahwa mengelola kekayaan memerlukan kebijaksanaan, disiplin, dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan yang benar. Yang terakhir, belajarlah dari pengalaman. Kesalahan dan pengalaman pahit yang dilakukan Nomasir menjadi titik balik bagi dirinya untuk bisa meraih kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton cerita inspiratif hari ini tentang Nomasir dan 5 hukum emas dalam buku The Richest Man in Babylonia. Ingatlah, ilmu adalah harta yang paling berharga. Dengan ilmu yang benar, kita bisa mengelola kekayaan kita dengan bijak, menghindari jebakan, dan memastikan masa depan yang lebih terarah. Jangan lupa untuk terus belajar, tetap bijaksana, dan pantang menyerah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk lebih banyak lagi video inspirasi dan pembelajaran berharga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay wise and keep learning.